Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Mungkin saya minta bantuan kepada Pak Zani untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman agar berkah pelayanan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih kepada Pak Zani yang sudah memimpin doa. Baik, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu. Untuk bimbingan kelompok hari ini, kita akan membahas tentang dampak game online, di mana untuk tujuan dari bimbingan kelompok ini, yang secara umum itu agar kita dapat mengatasi kecanduan terhadap atau ketergantungan terhadap game online. Sementara untuk secara khususnya tujuan dari bimbingan kelompok pada hari ini, yang pertama itu anggota kelompok dapat menjelaskan dampak dari game online. Itu ada dampak negatif dan dampak positif. Yang kedua, anggota kelompok dapat mengemukakan ciri-ciri orang yang ketergantungan atau kecanduan terhadap game online. Dan yang ketiga, anggota kelompok dapat merancang langkah-langkah dalam mengatasi ketergantungan terhadap game online. Jadi itu tujuannya. Adapun untuk proses pelaksanaan bimbingan kelompok ini, kita akan menggunakan teknik diskusi kelompok dengan pendekatan the open-ended meeting, di mana dengan pendekatan ini rekan-rekan semua saya harap dapat aktif dalam berdiskusi atau berbincang tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Itu tugasnya. Jadi setiap anggota kelompok itu harus aktif menanggapi dan berdiskusi, mengemukakan pendapatnya tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, selain itu, dalam bimbingan kelompok ini kita ada azas ya. Jadi sebelum kita mulai, Ibu tanya kepada rekan-rekan semua, apakah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini secara terpaksa atau sukarela? Sukarela Bu. Alhamdulillah. Itu berarti kita sudah menerapkan azas azas kesukarelaan. Yang kedua itu ada azas keterbukaan. Jadi saya harap nanti seluruh anggota kelompok terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. Dan selanjutnya ada asas kenormatifan. Jadi nanti ketika berpendapat mengemukakan ide-idenya itu rekan-rekan semua menggunakan bahasa tidak menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu harap apapun nanti yang kita bahas itu semua cukup anggota kita yang mengetahui, jangan sampai disebarluaskan ke umum seperti itu. Baik, selanjutnya setelah Ibu jelaskan semua, apakah rekan-rekan masih ada yang belum paham untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ini? Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang tugasnya apa, mungkin masih belum jelas? Sudah jelas? Jelas Bu. Sudah paham ya tugasnya apa dalam bimbingan kelompok ini?
Sudah, Bu. Oke, Ya, Bu. bagus. Ya. Kalau sudah jelas, Ibu tanya bagaimana kesiapan? Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan bimbingan ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke. Kalau sudah siap, kita langsung aja memasuki pembahasan topik yang akan kita bahas, yaitu apa tadi kita membahas tentang apa topiknya? Dampak Game online. Game online. Game online. Dampak game online. Oke, jadi kenapa Ibu mau membahas tentang dampak game online? Karena setelah kita lihat ya di sekeliling kita begitu banyak dampak orang yang memang sudah tergantung pada game online, karena emang game online itu yang kata orang asik, menghilangkan stres ya. Jadi mereka itu akhirnya gara-gara game online itu ada yang kebablasan yang mengakibatkan dampak negatif yang mereka dapatkan. Makanya Ibu mau membahas tentang ini agar kita sama-sama tahu apa sih dampaknya, apakah ada dampak positifnya game online itu. Nah, makanya kita bahas di bimbingan kelompok ini. Baik, selanjutnya kita langsung mulai saja. Pasti udah tahu ya semuanya game online itu apa? Sudah, Bu. Sudah ya, karena anak kecil aja udah tahu ya tentang game gitu. Di HP, di gadget itu bahkan anak di bawah umur aja udah bisa main game ya. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang dampaknya. Nah, untuk dampaknya, ada yang mau berpendapat apa aja sih dampaknya? Adakah dampak positifnya dan negatifnya? Ayo, silahkan. Ada, Bu. Oke, apa tuh dampak? Ada positif, negatif, atau negatif saja? Ada positifnya juga, Bu. Oke, ada positifnya. Yang lain? Ada yang mau berpendapat lagi? Iya Bu, memang ada dampak positifnya itu biasanya game online dapat uang Bu, yang yang diiming-imingi kan dapat uang Bu. Iya. Oke, berarti ada dampak positif dan negatifnya ya menurut Ita dan Amin. Oke, selanjutnya kita bahas dulu apa sih dampak positifnya itu. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Jadi tambah banyak Bisa teman, belajar Bu. bahasa Inggris, Bu. Bisa belajar Banyak bahasa teman. Inggris. Banyak teman. Terus ada lagi? duit. Dapat uang. Oke. Menghilangkan Selanjutnya, rasa Jadi atlet, stres. Bu. menghilangkan rasa stres. Oke. Ada lagi? Jadi atlet. Jadi atlet. Jadi atlet Iya. game online itu ada Game kan. online. Aktif game Sekarang kan online. sudah dilegalitaskan tuh, Bu. Dilegal. E-sport, Pak. Apa namanya itu? Oke. Jadi banyak juga ya dampak positifnya dari game online. Kalau untuk negatifnya, ayo. Iya. Kuota habis, Bu. Oke. Lupa Yang waktu. negatifnya kuota habis, uang habis. Oke, selanjutnya Lupa ada lagi. waktu. Malas belajar, Ya. Bu. Malas belajar. Tidak fokus, Bu. Jadi tidak fokus ya. Oke. Ada lagi? Kalau main di yang kelas. berpendapat? Kalau Ya? ketahuan main di kelas, HP-nya dapat sita guru BK, Bu. Iya. Disita dan nggak dikembalikan ya? Iya, Bu. Zani kemarin tuh masih ditahan itu, Bu. Iya, belum Punya dikembalikan saya ya? juga ditahan, Bu. Punya saya. Harus datang dulu orang tuanya ya, baru bisa dikembalikan. Lupa mandi, Bu. Kayak Eko, Bu. Nggak pernah mandi. Oh, lupa mandi. Itu saking asiknya yang ngegame, jadi lupa waktu, bahkan lupa mandi. Ada juga yang lupa makan ya? Ya, lupa Lupa marah-marah, uang Bu. gaji. Iya, Eko. Atau kalau Eko kayaknya nggak lupa makan deh. Tetap sambil main game, sambil makan. Iya. Iya. Kalau saya sering lupa itu sholat itu kalau kebiasaan itu, Bu. Oh, sholat ya. Bahkan yang Astagfirullahaladzim. penting ya, Iya, jangan sampai ya. Itu udah fatal banget ya.
sampai lupa sholat demi game. Nah, itu. Jadi banyak dampak positifnya tuh ada, tapi juga banyak dampak negatifnya. Jadi emang kita itu harus pintar-pintar dalam mengelola waktu ketika mau main game. Jangan sampai kita yang dikelola oleh game ya, sampai lupa waktu. Oke, selanjutnya untuk masuk pembahasan yang kedua itu ciri-ciri orang yang ketergantungan atau kecanduan game online. Ayo. Apa tuh Bawa ciri-cirinya? tes HP setiap hari kemana-mana. Oke. Terus Mukanya kusut, Bu, karena kalah levelnya. Iya Bu, Oke, sampai kamar mandi pun bawa Ini. handphone. bahkan ada yang emosi Matanya ya. hitam. Matanya hitam. Matanya hitam, Bu. Oke. Suka marah-marah, Bu. Iya, Bu Sri, marah-marah ya karena kalah. Amin. Badannya bau, Bu, karena nggak mandi tadi. Itu ciri-cirinya ya. Jadi kalau dekat temen yang badannya bau bisa dibilang dia ketergantungan dengan game online. Candu game online. Oke, ada lagi? Ayo, mana? Citra, mana Citra? Nampaknya, Bu. Suka mencuri jadinya, Bu. Karena nggak ada duit buat beli kuota. Iya, iya. Jadi karena demi mau beli kuota untuk main game, dia rela mencuri yang padahal tadinya anak baik-baik karena sudah ketergantungan dengan game. Ah, jadi perilakunya juga akhirnya berdampak ya buruk ya, berani mencuri seperti itu ya. Ada lagi? Sudah, banyak ya ciri-ciri yang ketergantungan, bahkan ada yang sampai apa? Terkena saraf otaknya ya. Itu Karena aku ngirim file tolong di rumah sakit jiwa, banyak ya. Oke, selanjutnya, jadi yang ketiga, pembahasan yang ketiga itu tadi ciri-ciri sudah semua mengemukakan pendapatnya masing-masing ya, begitu banyak. Kemudian ciri-cirinya banyak ya, ada yang bau badan ya. Jadi hati-hati, yang deket temennya bau badan berarti itu salah satu ciri ketergantungan game online ya. Eko. Eko ya. Iya, jadi kau jangan lupa mandi ya kau. Mandi Bu setiap pagi, saya 2 kali sehari mandinya. Oh, tapi kok tetap bau kata Ita. Cuma nggak pakai Oke. parfum aja. Parfumnya saya semprot-semprot ke ruangan. Jadi biar ruangannya yang wangi ya. Oke, bagus sekali. Kalian semua aktif, Ibu suka. Jadi semua mengemukakan pendapat. Sekarang kita bahas lagi yang ketiga, yaitu langkah-langkah untuk mencegah kecanduan game online nih. Gimana sih kalau menurut kalian? Menutup warnet, Bu. Menutup warnet, emang bisa kita menutup kalau bukan kita yang punya? Nah, kalau kita yang punya bisa, Bu. Iya, kalau kita yang punya ya, kita tutup ya. Tapi kayaknya nggak mungkin, pasti kita kan butuh uang ya. Kalau menutup kayaknya nggak mungkin. Mungkin menghapus aplikasinya, Bu ya. Oke, kalau di handphone ya, menghapus Membatasi pemakaian handphone Bu. Kalau kita niat ya kan, jadi walaupun tadinya kita udah download, tapi kita niat mau berubah biar nggak ketergantungan, jadi kita hapus aplikasinya ya Ita ya. Iya, Oke, Bu. ada lagi? Boleh bermain, Bu. Tapi pakai jadwal, ada waktunya. Oke, berarti kita tuh boleh main game, tapi harus tahu ya mengontrol waktunya, memanage waktu ya. Jadi jangan nggak sampai kita itu ketergantungan. Ayo tadi Sri Fatimah. Lebih sering berkumpul dengan keluarga, Bu. Oke, jadi kalau kita banyak menghabiskan bersosialisasi secara langsung mungkin dengan keluarga atau dengan teman, mungkin itu bisa menjadi salah satu langkah ya untuk mengatasi agar kita tidak kecanduan. Jadi main gamenya ya sekedar aja kayak gitu ya. Gitu ya? Iya, ada lagi? Itu Bu,
ada lagi lebih ke hobi, lebih ke hobi yang bukan hobi main gamenya ya, hobi kayak olahraga dan sebagainya. Iya, iya betul. Kata si Eko tadi. Jadi kita itu kalau bisa mengaplikasikan atau merealisasikan hobi kita tuh kemana kayak gitu. Misalnya yang cowok sukanya main bola, ya udah ikutan kegiatan-kegiatan sore mungkin main bola ya sama teman-teman. Jadi dengan seperti itu kita bisa mengurangi lah minimal untuk agar tidak ketergantungan atau kecanduan game. Jadi main game itu ya ada waktunya dan dengan waktu yang enggak lama, karena anak-anak zaman sekarang kan banyak ya yang main game itu kadang pulang sekolah belum ganti baju udah di depan HP main game, bahkan ditanyain udah nggak noleh lagi, bahkan itu bisa sampai berjam-jam, ya kan? Itu ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada Bu, banyak itu. Eko Bu, Eko Eko. ya? Eko Bu, Eko. Oke, kalau Zani gimana? Iya apa enggak tuh? Enggak Bu. ya. Tapi main game enggak Zani? Main offline. Offline bukan tapi online, ya. Bu. Oke, Jani mau biar nutup offline. warnet Mana kemarin ibunya, Bu. nampak Bu, kemarin nampak Bu, cabut main game online Bu di Handphonenya warnet. masih disita sama Oke. ibu Bu. Makanya nggak main ketahuan. game lagi. Ah, Kemarin nampak di warnet Bu. kalau Ya, yang itu cewek-ceweknya mainnya bukan gimana? game online, Bu. Offline. Offline tapi ya. Iya. Oke. Kalau yang ceweknya ada enggak nih yang main apa? Mungkin Dwi? Rizky, Bu, Rizky. Saya main Oke. sosmed aja Bu. Saya suka game masa-masa Bu, biar nanti besar saya pintar masak Bu. Iya. Jadi itu tadi yang udah kita bahas, luar biasa kalian semua aktif, sudah mengemukakan pendapatnya masing-masing, ya. Ibu sangat senang karena kalian bisa berpendapat sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian isi, yang akan Ibu kirimkan melalui Google Form, melalui grup WA ya. Nanti silakan kalian isi sesuai dengan apa yang sudah kalian dapat. Ibu harap dengan bimbingan kelompok ini, jadi kita itu bisa mengetahui dampak negatif dan positif dari game online ya. Ayo, coba ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Baik, Bu. Ya, Zani, Saya coba silakan. menyimpulkan, Bu ya. Menurut saya game online itu ada positif. Namun apabila tidak ada kontrol atau berlebihan akan berdampak negatif. Dan saya rasa lebih banyak negatifnya. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini harus ada komitmen dari diri masing-masing pribadi dan juga komitmen dari lingkungan sekitar, sehingga membatasi kecanduan dari perilaku candu terhadap game online. Demikian, Bu. Oke, bagus sekali ya Zani sudah menyimpulkan. Jadi dampak game online tuh ada positif dan negatif, tapi lebih banyak negatifnya. Jadi kita emang harus pinter-pinter mengatur waktu, mengelola dalam bermain game online. Ada lagi? Ada lagi? Bu, bertanya. Iya. Ya, kan Halo? kawan-kawan saya yang sering ngajak. Ya, Bu. Nah, saya kan suka nih bermain game online. Oke, mungkin ada gangguan. Dan nih, kawan-kawan saya yang sering ngajak, gimana saya harus mengatasinya, Bu? Untuk menghindar dari kawan-kawan saya itu. Tapi nanti kalau saya nggak berkawan sama mereka, mereka menjauh. Oke.
Tuh, teman kita bertanya gimana caranya biar bisa menolak secara baik ya, intinya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya bantu, saya gini, Bu Ide. Ya. Saya merasa juga kan hal demikian. Jadi menurut saya kita akan bentuk kelompok di hari lain lah, Bu, untuk membahas itu, Bu. Oke, iya benar. Kayaknya panjang ya, kita butuh waktu lagi Iya, Bu. untuk Saya juga merasakan mendiskusikan itu tentang soalnya. game online ya, banyak karena memang kita itu terkadang apa ya, butuh diskusi lagi untuk memecahkan tentang dampak game online ini. Jadi karena waktu kita juga terbatas, kita rencanakan pertemuan minggu depan gimana? Boleh, Bu, boleh. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita bimbingan kelompok minggu depan. Ya, baiklah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya dalam mengungkapkan pendapat kalian. Baik, jangan lupa nanti diisi ya LKPD-nya yang udah Ibu kirim di grup WA. Baik, Ibu tutup. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Ibu aja langsung ya yang itu. Marilah kita sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Pertemuan kita hari ini kita tutupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Selamat Ibu. siang, Bu.